Pada video kali ini saya akan membahas mengenai minyak bumi dan fraksi minyak bumi. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi biasa disebut sebagai petroleum. Dalam bahasa Latin, petrus artinya batu dan oleum artinya minyak. Pada daerah lapisan bawah tanah yang tak berpori tersebut dikenal dengan nama antiklinal atau cekungan. Daerah cekungan ini biasanya terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah berisi air, lapisan di atasnya berisi minyak, dan lapisan di atas minyak bumi ini berisi gas alam. Jika cekungan mengandung minyak bumi dalam jumlah besar, maka pengambilan dilakukan dengan pengeboran. Pembentukan minyak bumi. Minyak bumi ada yang berasal dari zat organik dan zat anorganik. Zat organik penyusun minyak bumi adalah berasal dari pelapukan fosil-fosil limbah tumbuh-tumbuhan dan hewan pada zaman purbakala jutaan tahun silam. Organisme-organisme tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme lalu terkubur dan terpendam dalam lapisan kulit bumi. Itulah mengapa minyak bumi hanya berada dalam lapisan jauh di bawah tanah. Fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya dalam kehidupan. Hasil olahan minyak bumi berupa fraksi-fraksi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan hasil olahan dari minyak bumi tersebut dapat dilakukan dengan cara destilasi bertingkat atau penyulingan bertingkat, yang artinya adalah proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gas. Gas yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG adalah singkatan dari Liquid Petroleum Gas. Dengan jumlah atom C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang dari 300 derajat Celcius. Di bawah suhu ini, minyak mentah tersebut akan menguap dan yang keluar sebagai uap tersebut adalah gas. Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia. Petroleum ether. Petroleum ether adalah fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Petroleum ether yang memiliki jumlah atom C5 sampai C6 yang biasanya digunakan untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. Likronin atau nafta adalah fraksi minyak bumi yang sebagian besarnya terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C6 sampai C7 yang dapat menguap pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius. Nafta biasa digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat adiktif bensin. Bensin atau gasolin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2, 3, dan 4. Sederhananya, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 atau heptana yang memiliki titik didih sekitar 40 sampai 200 derajat Celcius. Kerosin atau minyak tanah adalah salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 dan titik didih sekitar 175 sampai 325 derajat Celcius yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet atau aftur. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya berbentuk cairan dengan titik lebur 250 sampai 400 derajat Celcius dengan jumlah atom C12. Kebutuhan solar di zaman sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia sebagai penunjang dalam pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan-perusahaan baik di kota maupun di perdesaan. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon paling banyak, yaitu lebih dari 70 dengan titik didih paling besar kurang dari
500 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk membuat aspal dan lilin. Dampak dari pembakaran minyak bumi.